Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tiara dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Kesha Putri Zali Komar dari kelompok 4 yang akan menjadi moderator pada pertemuan kali ini dan akan ditemani oleh rekan saya yaitu Nita Putri Lestari dari kelompok 4 sebagai notulen hari ini. Pada pertemuan kali ini, yang akan melakukan presentasi yaitu kelompok 1 dan kelompok 3, yang mana masing-masing tiap kelompok melakukan presentasi selama 15 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk kelompok 1, jika sudah siap dipersilahkan untuk presentasi. Waktu 15 menit akan dimulai saat kelompok 1 memulai presentasi. Baik, izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah Sudah terlihat. terlihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai difusi dan inovasi yang berjudul Menyikapi Inovasi dan Difusi di Era Media Sosial. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Tiara Husnul Khotimah dan Bapak Makmuri selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis, serta teman-teman dari Matematika 2022 yang telah menyempatkan waktunya untuk membersamai kami di siang hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ialah Aura Malika Alfianto dengan NIM akhiran 004, kemudian Iksan Agustianto dengan NIM akhiran 026, dan saya sendiri Najwa Nuraini Baskara dengan NIM akhiran 065. Baik, selanjutnya ialah pendahuluan. Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir secara fundamental telah mengubah cara individu, organisasi, dan masyarakat berinteraksi dan mengakses informasi. Dengan perubahan yang begitu cepat dan disruptif, pemahaman mendalam terhadap inovasi dan penyebarannya menjadi semakin penting. Salah satu konsep kunci untuk memahami penyebaran inovasi di Salah satu konsep kunci untuk memahami penyebaran inovasi dalam konteks digital ialah konsep difusi inovasi, yaitu proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara anggota sistem sosial. Namun, kemudahan penyebaran tidak menjamin pemerataan adopsi, karena perbedaan akses, literasi digital, dan kesiapan institusional masih menjadi tantangan signifikan. Oleh karena itu, dalam menghadapi inovasi digital dibutuhkan strategi inovasi yang tidak hanya bersifat teknosentris semata, tetapi juga harus memperhatikan kesiapan masyarakat dan institusi untuk bertransformasi. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai definisi inovasi dan difusi dalam ekosistem digital. Jadi, inovasi adalah dalam ekosistem digital adalah penerapan ide atau teknologi baru yang lebih efisien untuk memecahkan masalah. Contohnya seperti aplikasi pembayaran digital yang mempermudah transaksi. Jika sebelumnya kita perlu membawa uang cash kalau mau bertransaksi, nah sekarang lebih simpel yaitu kita hanya membawa handphone itu sudah bisa bertransaksi. Uh, Sementara difusi adalah proses penyebaran informasi ke masyarakat. Dalam dunia digital, difusi ini berjalan dengan sangat cepat. Sebagai contoh, saat pembayaran digital ini muncul, itu tidak semua orang langsung menggunakan, tapi dengan adanya media sosial, platform pembayaran digital ini mempromosikan kemudahan, keunggulan, dan juga promosi yang menawarkan si aplikasi pembayaran digital ini. Jadi dengan inovasi yang cepat disebarkan melalui difusi itu mempercepat adopsi teknologi baru oleh masyarakat. Selanjutnya adalah media sosial sebagai jalur utama penyebaran inovasi digital.
Jadi di era digital sekarang, media sosial menjadi saluran utama untuk menyebarkan inovasi baru. Dengan kemampuan menjangkau banyak orang dalam waktu yang sangat singkat, itu mempermudah penyebaran informasi dan juga teknologi terbaru. Di sini terdapat beberapa aspek utama mengenai peran media sosial dalam penyebaran informasi. Yang pertama itu penyebaran cepat. Nah, media sosial ini tentunya menyebarkan informasi dan juga bisa memviralkan dengan sangat cepat. Selanjutnya interaksi dua arah. Nah, di sini pengguna itu tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat berinteraksi langsung seperti melalui live shopping ataupun berinteraksi dengan pengguna lainnya. Yang ketiga adalah literasi digital. Media sosial berfungsi untuk meningkatkan literasi digital. Pengguna yang aktif di berbagai platform seperti Instagram, X, ataupun TikTok itu sering banget menemui pengetahuan yang baru gitu dari platform-platform tersebut seperti tutorial, review barang, ataupun uh, informasi terkait teknologi yang bisa memperkaya pemahaman mengenai literasi digital. Yang terakhir adalah pengaruh sosial. Jadi media sosial ini tentunya sangat memiliki peran yang besar dalam membentuk opini dan juga perilaku melalui pengaruh sosial. Nah, ini tuh bisa dipengaruhi dari selebritas, influencer, ataupun dari teman kita sendiri tentang bagaimana cara kita mengambil keputusan ataupun teknologi apa sih yang akan kita adopsi dari media sosial ini. Baik, yang selanjutnya ada influencer sebagai agen difusi inovasi. Yang pertama, influencer dianggap sebagai early adopter, yaitu influencer berperan sebagai individu yang cepat menerima inovasi dan mampu mengaruhi masyarakat luas. Opinion leader atau gatekeeper informasi. Influencer juga tidak hanya sebagai pengguna populer, tetapi juga sebagai penentu informasi mana yang dianggap penting, kredibel, dan layak untuk diikuti oleh pengikutnya. Efek social proof atau pengaruh psikologi sosial. Mengacu pada teori Cialdini, masyarakat cenderung meniru perilaku influencer karena melihatnya sebagai contoh yang valid dan dapat dipercaya dalam mengambil keputusan. Yang berikutnya ada algoritma media sosial dalam penyebaran konten. Yang pertama yaitu algoritma untuk mengatur distribusi konten. Platform seperti TikTok menyajikan konten berdasarkan perilaku pengguna seperti likes, waktu tonton, dan share. Lalu yang kedua, algoritma distribusi konten secara bertahap. Konten yang disukai oleh audiens kecil akan diperluas jangkauannya secara otomatis. Lalu yang ketiga ada sinergi dengan influencer. Engagement yang tinggi dari influencer mendorong algoritma menyebarkan konten yang lebih luas. Misalkan ketika konten masuk ke halaman for your page. Lalu yang terakhir ada resiko filter bubble dan privasi. Nah, algoritma ini juga dapat membatasi perspektif pengguna dan mengeksploitasi data untuk personalisasi yang berlebihan. Lalu yang selanjutnya ada konten viral mempercepat adopsi suatu inovasi. Yang pertama karena penyebaran eksponensial. Media sosial memungkinkan inovasi menyebar lebih cepat daripada pola diskusi tradisional, berpikir berbagi dimensi. Lalu konten viral umumnya memicu reaksi emosional kuat, baik positif atau negatif, yang meningkatkan kemungkinan untuk dibagikan. Lalu yang terakhir ada pengaruh dari algoritma itu sendiri. Algoritma juga memperluas jangkauan konten viral, memungkinkan penyebaran ide atau produk menjadi fenomena global dalam waktu yang singkat. Lalu ada tantangan dan bagaimana strategi untuk mengelola konten yang viral. Yang pertama, adopsi superficial. Nah, tren viral ini terkadang hanya diikuti karena popularitas bukan pemahaman mendalam. Misalnya NFT tanpa pengetahuan blockchain. Yang kedua, adanya misinformasi. Konten viral seringkali mengandung klaim yang salah, seperti yang terlihat dalam data WHO 2023 tentang klaim kesehatan palsu. Lalu strategi mengelolanya bagaimana? Nah, edukasi publik ini bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan pakar dan juga pemantauan tren real time dengan alat seperti Google Trends ataupun Brand24 bisa membantu menangani masalah ini. Lalu untuk perkembangan teknologi, teknologi baru seperti AI yang generatif dan metaverse akan mengubah cara viralitas bekerja dengan konten yang lebih personal dan munculnya avatar digital sebagai influencer. Baik, selanjutnya ialah risiko misleading innovation dan informasi yang salah.
Fenomena misleading innovation tidak dapat dilepaskan dari peran arus informasi digital yang sangat cepat, namun tidak selalu akurat atau diverifikasi secara memadai. Dalam konteks ekonomi digital saat ini, informasi yang salah dapat tersebar luas melalui berbagai saluran, baik sebagai hasil dari kekeliruan, bias algoritma, maupun bentuk disinformasi yang sengaja diproduksi untuk memengaruhi opini publik. Akibatnya, ruang digital menjadi semakin rentan terhadap persebaran inovasi yang menyesatkan yang dapat membentuk persepsi keliru dan mengganggu proses keputusan secara rasional, baik di tingkat individu maupun kolektif. Pada level individu, hal ini dapat mendorong pengambilan keputusan yang keliru, seperti pemilihan produk digital yang tidak sesuai, persetujuan kebijakan privasi yang merugikan, atau kepercayaan terhadap solusi teknologi yang tidak aman. Di tingkat kolektif atau kelembagaan, misleading innovation berisiko menyebabkan pengalokasian sumber daya yang tidak tepat, baik dalam bentuk investasi pada teknologi yang tidak terbukti efektif, maupun kegagalan dalam mengawasi inovasi yang bermasalah. Selanjutnya ialah sikap kritis terhadap inovasi yang muncul di platform sosial. Inovasi yang muncul di ruang-ruang sosial digital seringkali dibingkai sebagai solusi progresif, padahal tidak jarang syarat dengan kepentingan ekonomi, manipulasi persepsi, atau bahkan berisiko menormalisasikan praktik-praktik yang problematik. Pengguna yang tidak mengembangkan kemampuan berpikir kritis berisiko menjadi konsumen pasif dari teknologi yang tidak sepenuhnya mereka pahami, sehingga secara tidak sadar dapat memperkuat sistem yang eksploitatif atau tidak inklusif. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo 2023 menunjukkan bahwa meskipun penetrasi internet terus meningkat, kemampuan untuk memilah dan memahami informasi secara kritis belum sejalan dengan laju konsumsi teknologi. Dalam konteks ini, strategi penguatan literasi digital harus dirancang secara kontekstual, yang tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga pada aspek kritis dan etis dalam menilai dampaknya. Literasi digital yang bersifat kritis memungkinkan individu untuk tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga mengevaluasi kebenaran dan konsekuensi dari inovasi digital yang mereka konsumsi dan sebarkan di platform sosial. Kemudian, untuk menutup presentasi kami, di sini ada kesimpulan. Inovasi dan difusi di era media sosial berlangsung sangat cepat berkat peran influencer, algoritma, dan viralitas yang mempercepat adopsi teknologi digital. Namun, percepatan ini juga menimbulkan risiko seperti misleading innovation dan penyebaran informasi yang salah yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan individu maupun kebijakan institusional. Oleh karena itu, keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi itu sendiri, tetapi juga oleh kesiapan sosial, literasi digital, dan sikap kritis masyarakat. Untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan strategi penguatan literasi digital yang bersifat reflektif, kolaboratif, dan kontekstual. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 1 atas pemaparannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Oke, pada layar sudah ada Muhammad Yusuf dari kelompok 2, Debbie Febrianti dari kelompok 9, dan Safira Aulia Haq dari kelompok 6. Untuk Yusuf, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya tentang yang tadi dijelaskan mengenai influencer. Kita kan tahu bahwa influencer sekarang banyak mempengaruhi keputusan beli orang. Nah, bagaimana tepatnya cara mereka mengubah pola orang berbelanja dan apa tantangan yang dihadapi dalam memilih influencer yang tepat untuk promosi? Baik, saya ulangi pertanyaannya adalah influencer TikTok sekarang banyak mempengaruhi keputusan beli orang. Bagaimana cara mereka mengubah pola orang berbelanja dan apa tantangan yang dihadapi dalam memilih influencer yang tepat untuk promosi? Apakah sudah benar? Iya, benar.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Yusuf. Berikutnya untuk Debbie Febrianti dari kelompok 9 dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan yaitu di saat ini kan saatnya di era digital ya. Tentu teknologi pastinya sangat berkembang dengan pesat. Tapi nggak semua orang ini dapat mengikuti digitalisasi atau perkembangannya. Lalu pertanyaan saya adalah apa tantangan utama yang dihadapi dalam proses difusi inovasi di era digital? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya ulangi pertanyaannya adalah, di era digital ini, teknologi tentunya berkembang dan sangat pesat, tapi tidak semua orang dapat mengikuti digitalisasi ini. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam proses difusi inovasi di era digital? Apakah sudah benar, Debbie? Iya benar. Baik, terima kasih Debbie atas pertanyaannya. Berikutnya untuk Safira Aulia dari kelompok 6 dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kan algoritma media sosial itu berperan penting dalam menentukan apa yang kita lihat dan kita adopsi. Jadi, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa bisa lebih kritis dalam mengatasi misinformasi yang disebabkan oleh algoritma? Itu saya. Terima kasih. Baik, saya ulangi pertanyaannya adalah, algoritma media sosial berperan penting dalam menentukan apa yang kita lihat dan adopsi. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa bisa lebih kritis dalam mengatasi misinformasi yang disebabkan oleh algoritma? Apakah sudah betul, Safira? Iya, benar. Terima kasih. Apakah ada teman-teman lagi yang ingin bertanya? Oke, karena tidak ada yang resen lagi, izin Bu Tiara, apakah ada pertanyaan? Oke, eh, saya izin bertanya. Eh, kita tahu bahwa sekarang ini inovasi di teknologi gencar sekali ya. Indonesia juga mulai berbondong-bondong untuk eh, maju gitu dalam bidang teknologinya gitu. Tetapi kita tahu bahwa kalau di Indonesia itu malah terjadi kebocoran-kebocoran data gitu ya. Banyak sekali kebocoran datanya. Nah, bagaimana tanggapan kelompok satu ini eh, mengenai hal tersebut? Baik, saya izin mengulang pertanyaannya. Banyak sekali kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan dari kelompok satu atas masalah tersebut? Apakah sudah benar, Bu? Oke. Selanjutnya, untuk kelompok satu bisa mempersiapkan jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan, dan sambil menunggu jawaban dari kelompok satu, kita akan lanjut dulu ke kelompok tiga. Untuk kelompok 3, jika sudah siap, dipersilakan mempresentasikan materinya. Waktu 15 menit akan dimulai saat kelompok 3 memulai presentasi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk kelompok 3. Terima kasih kepada Ibu Tiara selaku dosen pengampu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Ika Dini Widiharsanti, saya sendiri dengan akhiran NIM 054, lalu ada Vinata Anggraini dengan akhiran NIM 069, dan ada Zidan Fatih Hazami Hakim dengan akhiran NIM 072. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Dalam dunia yang terus berkembang, inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, tidak semua inovasi secara otomatis dapat diterima oleh masyarakat. Proses penyebaran inovasi ini disebut dengan difusi. Teori diffusion of innovation yang dikembangkan oleh Everett M. Rogers
menjelaskan bagaimana suatu inovasi diadopsi oleh individu atau kelompok dalam sistem sosial tertentu. Boleh di next. Di sini ada pengertian inovasi. Menurut Rogers 2003, inovasi dapat diartikan sebagai ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh seseorang atau kelompok. Bentuk inovasi itu ada produk, barang, atau jasa, yaitu pengembang misalnya ponsel pintar atau vaksin. Yang kedua ada proses atau cara kerja baru, itu semacam perubahan dalam cara produksi atau pelayanan yang dilakukan, misalnya sistem e-learning. Yang ketiga ada organisasi, itu seperti perubahan dalam struktur atau praktik manajerial. Dan yang kelima yaitu sosial atau solusi masalah sosial. Di sini berupa perubahan dalam cara masyarakat menyelesaikan masalah sosial. Misalnya bank sampah, kurban digital. Selanjutnya, karakter inovasi. Di sini terdapat beberapa poin. Menurut Rogers meliputi keunggulan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap lebih unggul dari yang lama. Dan yang kedua, kompatibilitas, yaitu tingkat kesesuaian dengan nilai-nilai, pengalaman, dan kebutuhan calon pengguna. Lalu yang ketiga ada kompleksitas, yaitu kemudahan untuk dipahami dan juga digunakan. Dan yang berikutnya, trialability, yaitu kemampuan untuk diuji coba sebelum diadopsi penuh. Dan yang kelima, observabilitas, yaitu seberapa terlihat hasil atau manfaat dari inovasi tersebut oleh orang lain. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di sini ada pengertian difusi. Apa itu difusi? Difusi ini sendiri merupakan proses penyebaran suatu inovasi melalui saluran komunikasi yang berlangsung dari waktu ke waktu dalam suatu sistem sosial. Difusi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan interaksi antara individu atau kelompok. Komunikasi interpersonal sangat berpengaruh dalam proses ini karena dapat membentuk opini, sikap, dan keputusan terhadap suatu inovasi. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga berperan penting dalam menentukan seberapa cepat dan seberapa luas inovasi dapat diadopsi. Dengan memahami mekanisme difusi, kita dapat merancang strategi yang tepat agar suatu inovasi dapat diterima dan digunakan secara maksimal oleh masyarakat. Next. Nah, di sini ada proses adopsi inovasi menurut Rogers. Ada 5 tahap. Yang pertama ada knowledge atau suatu individu itu mengenal inovasi untuk pertama kali. Misalkan seseorang melihat iklan smartwatch, terus dia melihat spesifikasinya. Terus yang kedua ada persuasion atau persuasi, yaitu suatu individu membentuk sikap terhadap inovasi. Nah, misalkan seseorang tersebut tadi tertarik nih dengan smartwatch-nya, dan dia bertanya nih kepada temannya misalkan yang sudah menggunakan smartwatch untuk mendapatkan pandangan langsung. Lalu yang ketiga ada decision atau keputusan. Suatu individu memilih untuk menerima atau menolak. Nah, suatu orang ini lalu membeli smartwatch-nya secara online setelah yakin bahwa perangkat tersebut akan mendukung misalnya suatu fiturnya, yaitu fitur lari, misalkan fitur detak jantung. Nah, itu dia akan mendukung gaya hidup sehatnya. Lalu yang keempat ada implementation atau implementasi. Suatu individu mulai menggunakan inovasi. Nah, seorang ini menjaga target aktivitas hariannya, namun dia masih belajar untuk mengatur notifikasinya. Pokoknya dia masih mengimplementasikannya. Lalu yang kelima, confirmation atau konfirmasi. Suatu individu mencari dukungan terhadap keputusan adopsi. Nah, orang tadi mungkin bakal memposting ulasan positif di sosial media dan menyebutkan bahwa smartwatch-nya sangat membantunya menjaga pola hidup sehat. Jadi seperti itu prosesnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, oke. Difusi itu juga dipengaruhi oleh konteks sosial, seperti budaya lokal, struktur kekuasaan, status sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan. Rogers juga mengklasifikasikan individu dalam sistem sosial berdasarkan waktu adopsi mereka terhadap inovasi menjadi 5 kategori. Yang pertama itu ada innovators yang sebanyak 2,5%.
Ciri-cirinya yakni mereka yang paling awal mencoba inovasi dan juga suka mengambil resiko dan bereksperimen. Mereka juga punya akses ke sumber daya dan informasi, baik itu ekonomi, teknologi, maupun sosial. Para inovator biasanya memiliki jaringan global dan mereka tidak terlalu terpengaruh oleh norma sosial. Contohnya itu pengguna awal mobil listrik Tesla sebelum stasiun pengisian tersedia secara luas. Yang kedua ada early adopter sebanyak 13,5%. Ciri-cirinya adalah mereka cepat menerima inovasi, tetapi lebih selektif daripada inovators. Lalu mereka juga sering menjadi panutan atau pemimpin opini di komunitas dan punya pengaruh besar terhadap kelompok lain. Dan mereka juga tidak sembarangan mencoba hal baru, tetapi akan menerapkannya jika perubahannya punya manfaat yang jelas. Untuk contohnya itu seperti seorang influencer teknologi, seperti di channel YouTube Gadgetin yang merekomendasikan gadget baru dan diikuti oleh banyak orang. Yang ketiga ada early majority sebanyak 34%. Dengan ciri-cirinya yakni mereka tidak cepat mengambil keputusan, tetapi terbuka pada perubahan dan biasanya mengadopsi inovasi setelah melihat bukti keberhasilan dari early adopters. Early majority tidak memimpin, tetapi juga bukan yang terakhir, serta mereka memerlukan waktu dan keyakinan sebelum berubah. Contohnya itu orang yang mulai menggunakan e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana setelah banyak merchant dan teman-teman menggunakannya. Yang keempat ada late majority sebanyak 34%. Ciri-cirinya mereka biasanya skeptis terhadap inovasi dan baru mengadopsi jika sudah menjadi standar umum atau lumrah di kalangan masyarakat. Mereka juga cenderung mengandalkan tekanan sosial dan bukti nyata manfaatnya. Dan para late majority umumnya memiliki keterbatasan sumber daya atau akses informasi. Contohnya itu para orang tua yang baru mulai menggunakan WhatsApp atau Facebook setelah seluruh anggota keluarganya itu pakai aplikasi itu. Yang kelima itu ada laggard sebanyak 16%. Ciri-cirinya mereka yang paling lambat menerima inovasi dan sangat tradisional serta memegang erat nilai-nilai lama. Mereka juga tidak percaya pada perubahan teknologi atau sosial dan mereka hanya berubah jika benar-benar terpaksa. Biasanya karena lingkungan sudah sepenuhnya berubah. Contohnya itu seseorang yang masih menggunakan ponsel jadul ketika mayoritas sudah beralih ke smartphone. Jadi klasifikasi ini bisa menggambarkan bahwa adopsi inovasi adalah proses sosial yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, ekonomi, dan sosial. Inovasi juga tidak langsung diterima semua orang sekaligus. Inovasi menyebar secara bertahap, dimulai dari kelompok kecil yaitu inovator, hingga akhirnya menyentuh masyarakat luas. Oke. Selanjutnya ada kesimpulan. Inovasi bukan hanya tentang menciptakan hal baru, tetapi juga mengenai bagaimana inovasi tersebut dapat diterima dan menyebar secara luas di masyarakat. Keberhasilan suatu inovasi sangat dipengaruhi oleh proses difusi, yaitu bagaimana inovasi dikomunikasikan kepada berbagai kelompok dalam sistem sosial. Dalam proses ini, faktor sosial seperti pengaruh pemimpin, komunikasi antar individu, dan persepsi masyarakat terhadap manfaat inovasi memegang peran penting. Teori diffusi of innovation yang dikembangkan oleh Rogers menjelaskan bahwa tidak semua orang mengadopsi inovasi pada waktu yang sama, melainkan secara bertahap melalui 5 kategori, yakni innovators, early adopters, early majority, late majority, dan laggards. Dengan memahami karakteristik tiap kategori ini, kita dapat merancang strategi adopsi inovasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini sangat relevan ditetapkan dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan yang ingin menerapkan teknologi pembelajaran baru, perusahaan yang meluncurkan produk inovatif, hingga pemerintah yang memperkenalkan kebijakan publik berbasis teknologi. Dengan strategi komunikasi dan pendekatan sosial yang tepat, difusi inovasi dapat berlangsung lebih cepat, menyeluruh, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perubahan sosial. Kemudian ada referensi untuk kelompok kami. Ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 3 atas pemaparan materinya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 3, dipersilakan untuk raise hand. Oke, sudah ada Kania dari kelompok 5, Gracia Moli dari kelompok 8, dan Maya Lestari Pasaribu dari kelompok 10.
Untuk Hania dari kelompok 5 dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Kania Lutfi dari kelompok 5 izin bertanya kepada kelompok 3. Jadi selain karakteristik inovasi yang disebutkan oleh Rogers yang tadi dijelaskan oleh kelompok 3, yaitu keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, reliability, dan observabilitas. Nah, faktor-faktor eksternal apa saja yang mungkin dapat menghambat atau mempercepat proses difusi inovasi dalam masyarakat Indonesia? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Oke, saya ulangi pertanyaannya adalah, selain karakteristik inovasi yang disebutkan oleh Rogers, faktor-faktor eksternal apa saja yang dapat menghambat atau mempercepat proses difusi inovasi dalam masyarakat Indonesia? Apakah sudah betul? Iya, betul, moderator. Baik. Berikutnya, untuk Gracia Molly dari kelompok 8 dipersilakan untuk bertanya. Sebelumnya, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya dan terima kasih untuk kelompok 3 atas pemaparan materinya. Saya Gracia dari kelompok 8 izin bertanya, bagaimana perkembangan teknologi komunikasi digital saat ini mengubah dinamika proses difusi inovasi dibandingkan dengan era sebelum internet. Terus, menurut kelompok 3 sendiri, apa implikasinya terhadap strategi yang perlu dirancang untuk menyebarkan inovasi? Baik, saya ulangi pertanyaannya adalah, bagaimana perkembangan teknologi komunikasi digital saat ini mengubah dinamika proses difusi inovasi dibandingkan dengan era sebelum internet? Apa implikasinya terhadap strategi yang perlu dirancang untuk menyebarkan inovasi? Apakah sudah betul? Sudah betul, moderator. Terima kasih. Baik. Berikutnya, Maya Lestari dari kelompok 10 dipersilakan untuk bertanya. Baik, berikutnya Maya Lestari Bu, dipersilakan untuk bertanya. Sebentar. Mungkin masih di mute ya itu. Apakah suara saya sudah jelas? Sudah. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Dalam konteks inovasi sosial, tantangan apa saja yang mungkin dihadapi dalam proses difusi inovasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah kompleks seperti kemiskinan, perubahan iklim, atau kesehatan masyarakat? Terima kasih. Baik, saya ulangi pertanyaannya adalah, dalam konteks inovasi sosial, tantangan apa saja yang mungkin dihadapi dalam proses difusi inovasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah kompleks seperti kemiskinan, perubahan iklim, atau kesehatan masyarakat? Apakah sudah benar? Sudah benar-benar. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Oke, karena sudah tidak ada lagi, izin Bu Tiara, apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa ada beberapa kategori adopter ya terhadap inovasi gitu ya. Nah, menurut kalian perusahaan itu sebaiknya berada di kategori yang mana?
Izin mengulang pertanyaannya, Ibu. Kategori adaptor terhadap inovasi. Menurut kalian perusahaan mana yang berada di Mungkin dijelaskan lagi, sebaiknya perusahaan itu berada di kategori yang mana? Baik, saya ulangi pertanyaannya. Ada beberapa kategori dalam inovasi. Menurut kalian, perusahaan berada di kategori yang mana? Apakah sudah betul, Ibu? Ya. Baik, karena semua pertanyaan sudah disampaikan kepada kelompok 3, bisa mempersiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Selanjutnya akan ada sesi jawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kelompok 1 dan akan dipandu oleh notulen kita Nita Putri Lestari. Kepada Nita dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, sesi jawab pertanyaan dari beberapa kelompok lain kepada kelompok 1 dan kelompok 3. Pertanyaan pertama untuk kelompok 1, yaitu dari Yusuf, kelompok 2. Influencer TikTok sekarang banyak mempengaruhi keputusan beli orang. Bagaimana cara mereka mengubah pola orang berbelanja dan apa tantangan yang dihadapi dalam memilih influencer yang tepat untuk promosi? Untuk kelompok 1, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih moderator dan notulen. Saya Iksan Alexanto dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Yusuf kelompok 2. Tadi itu pertanyaan bagaimana cara influencer mengubah pola belanja mereka. Nah, yang pertama, influencer itu tuh sekarang punya pengaruh yang memang besar dalam nentuin keputusan orang buat beli apa yang mereka iklankan. Nah, misalnya mereka ini bikin konten yang simpel dan memang familiar gitu sama keseharian kita seperti review jujur kayak David Gadgetin atau unboxing barang atau tutorial cara pakai produk. Nah, karena kontennya ini memang terasa natural dan familiar dan emang nggak kaku kayak di iklan-iklan, maka orang ini jadi lebih percaya dan tertarik buat coba produk yang mereka rekomendasikan. Terus yang kedua ada tantangannya itu apa dalam memilih si influencer ini untuk mempromosikan produk kita. Nah, tentu buat milih influencer ini buat promosi juga kita nggak bisa asal. Yang pertama adalah kita pastikan dulu followers mereka atau followers di influencer ini cocok sama target pasar kita. Misalkan kita ingin jual skincare, tetapi kita promosinya di David Gadgetin kan nggak mungkin gitu. Nah, selain itu juga penting buat ngeliat apakah si influencer ini punya citra yang baik dan juga konsisten. Soalnya kalau misalkan mereka terlalu sering promosiin produk yang macam-macam tanpa milih-milih, kredibilitasnya bisa dipertanyakan dan orang itu juga bisa mikir mereka itu sebenarnya cuma mau cari uang dan nggak percaya akan kredibilitas dari produk mereka itu. Jadi biar promosinya memang tetap efektif, harus ada kecocokan antara brand yang kita promosikan dengan influencer yang kita pilih untuk mempromosikan brand tersebut. Mungkin itu aja jawaban dari kami kelompok 2. Apakah sudah terjawab, Yusuf? Sudah terjawab, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan kedua dari Debbie kelompok 9 kepada kelompok 1, yaitu pertanyaannya, di era digital ini teknologi tentunya berkembang dengan sangat pesat, tapi tidak semua orang dapat mengikuti digitalisasi ini. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam proses difusi inovasi di era digital ini? Untuk kelompok 1, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Nita. Izinkan saya untuk menjawab. Tadi pertanyaannya ialah, apa tantangan utama yang dihadapi dalam proses difusi inovasi di era digital? Tantangan utamanya menurut kami ialah mengenai kesenjangan antara mereka yang cepat mengadopsi inovasinya, mengadopsi teknologi, dan mereka yang tertinggal, baik karena keterbatasan akses ataupun pemahaman. Dan hal ini jelas nggak bisa kita paksain karena setiap orang itu punya kemampuan yang beda-beda dalam mengadopsi sesuatu. Nah, hal ini menghambat proses penyebaran teknologi yang adil. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan program pelatihan dan pendidikan yang dapat menjangkau semua kalangan agar mereka bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baik. Selanjutnya,
Pertanyaan ketiga dari Safira kelompok 6 kepada kelompok 1, yaitu pertanyaannya, algoritma media sosial berperan penting dalam menentukan apa yang kita lihat dan adopsi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa bisa lebih kritis dalam mengatasi misinformasi yang disebabkan algoritma tersebut? Untuk kelompok 1, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Nita. Jadi, sebagai mahasiswa, kita bisa lebih kritis terhadap misinformasi dari algoritma media sosial dengan cara kita tingkatin literasi digitalnya. Hal ini itu mencakup kemampuan untuk memverifikasi informasi, mengenali sumber yang kredibel, dan juga memahami bagaimana cara algoritma menyaring dan juga memanipulasi informasi yang kita terima. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi risiko terjebak dalam misinformasi dan juga bisa membuat keputusan yang lebih baik. Apakah sudah terjawab, Safira? Sudah, terima kasih. Baik, yang terakhir pertanyaan dari Ibu Tiara kepada kelompok 1, yaitu pertanyaannya, kita tahu bahwa sekarang ini inovasi teknologi gencar dan maju. Kita tahu juga bahwa di Indonesia ini banyak sekali pembocoran data. Bagaimana menurut kelompok 1 tanggapan dari masalah ini? Untuk kelompok 1, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Nita. Ibu Tiara, saya izin menjawab. Menurut pandangan kelompok kami, selaku masyarakat itu kita perlu untuk lebih sadar dengan pentingnya perlindungan data. Pemerintah juga harus lebih tegas dalam membuat regulasi yang melindungi penggunanya, dan juga bukan cuma mendukung pertumbuhan industri. Jadi semangat inovasinya tetap jalan, tapi hak privasi dan juga keamanan kita tetap terjaga karena kebocoran data ini bisa mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan seperti penyalahgunaan identitas, kerugian finansial, dan juga krisis kepercayaan. Nah, untuk mencegah hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah membuat regulasi yang lebih tegas, serta keamanan siber yang lebih kuat, serta kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang aman. Mungkin begitu jawaban dari kami, Bu. Ya, saya menanggapi sedikit ya. Jadi ketika berkaitan dengan inovasi, apapun itu inovasinya harus ada aware dari kedua belah pihak, terutama berkaitan dengan teknologi ya. Harus ada aware dari pengguna, juga harus ada aware dari perusahaannya itu sendiri. Itu karena kalau misalnya terjadi seperti kebocoran data, itu bukan hanya pengguna yang dirugikan, tapi perusahaannya pun akan dirugikan gitu. Jadi nanti ketika ada kebocoran data di perusahaan A misalnya ya, penggunanya pun jadi nggak percaya gitu kan, karena data pribadi banget gitu. Jadi memang harus ada aware gitu dari masing-masing pengguna ataupun si perusahaannya ini. Nah, terlebih dari perusahaannya juga itu mereka itu harus meningkatkan apa ya, meningkatkan awareness-nya juga. Kemudian kan sebelum meluncurkan inovasi yang baru itu kan biasanya ada uji dulu gitu ya, ada testing dulu gitu. Nah, harus dikuatkan di situnya gitu. Jangan sampai dengan inovasi yang mereka buat malah menjadikan pengguna-penggunanya lebih kecewa gitu ya. Nah, karena memang di zaman sekarang ini teknologi itu terlalu terlalu cepat gitu ya, terlalu cepat berubahnya gitu. Kalau kalian tahu dulu dari sistem parkir aja misalnya, itu kan pakai kas gitu. Sekarang tap parkir itu udah semuanya pakai e-money gitu. Jadi e-money bisa nih dipakai di mana-mana gitu. Nah, kemudian sekarang kalau misalnya kalian tahu lagi gantungan kunci atau misalnya yang di belakang HP itu apa sih namanya? Phone grip ya. Phone grip itu gantungan kunci sekarang udah bisa dipakai untuk bayar transportasi gitu kan. Itu kan teknologinya udah beda lagi gitu ya sama yang e-money gitu. Kalau e-money kan pakai chips, pakai apa gitu ya. Kalau gantungan kunci ini gantungan kunci doang bisa dipakai untuk bayar tap gitu, bayar bayar transportasi. Itu kan inovasinya berubah berubah sangat sangat cepat ya. Dulu eh, warung-warung gitu, warteg-warteg bayarnya cash. Sekarang udah bisa pakai QRIS gitu ya.
Di mana-mana udah pakai itu bayarnya, pakai HP. Kitanya sendiri sebagai pengguna apalagi harus aware gitu terhadap inovasi-inovasi atau perubahan-perubahan di bidang teknologi. Kitanya harus sadar, harus mau mencari tahu gitu, harus banyak mencari tahu ya. Apalagi sekarang mudah mudah untuk kita mencari informasi di mana saja. Jadi kita harus aware, jangan jangan ikut kemakan sama orang-orang semua pakai kris gitu ya. Ah, saya juga ikutan, tapi kalian harus cari tahu dulu. Nah, itu juga salah satunya mengembangkan pemikiran kritis kalian. Gitu. Jadi, jangan hanya mau menerima inovasi aja, tapi harus difikirkan juga dampak dari inovasi, dampak positif dan dampak negatifnya itu seperti apa. Mungkin itu tambahan dari saya. Silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Ibu Tiara atas tanggapannya. Dan terima kasih kepada kelompok 1 atas pemaparan jawabannya. Selanjutnya kepada kelompok 3 dipersilakan untuk memaparkan jawabannya dan kepada notulen dipersilakan untuk mengulangi pertanyaan kepada kelompok 3. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya untuk pertanyaan dari beberapa kelompok lain untuk kelompok 3. Pertanyaan pertama dari Kania kelompok 5 kepada kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, selain karakteristik inovasi yang disebutkan oleh Rogers, faktor-faktor eksternal apa saja yang dapat menghambat atau mempercepat proses difusi inovasi dalam konteks masyarakat Indonesia? Untuk kelompok 3 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Nita atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Hania. Jadi di Indonesia sendiri itu kita punya kondisi sosial budaya yang sangat beragam. Misalnya budaya lokal atau nilai-nilai tradisional yang bisa banget jadi penentu apakah suatu inovasi diterima atau enggak. Kalau inovasinya dianggap bertentangan dengan tradisi, kemungkinan besar akan ditolak. Tapi sebaliknya, kalau didukung oleh tokoh adat atau tokoh agama, justru lebih cepat untuk diadopsi. Lalu yang kedua, faktor layak literasi digital yang belum merata dan infrastruktur yang masih terbatas, terutama di daerah pelosok. Itu juga berpengaruh besar, dan inovasi yang berbasis teknologi misalnya jadi susah tersebar kalau akses internet aja masih terbatas. Dan yang terakhir, kesenjangan ekonomi dan sosial juga jadi tantangan. Masyarakat yang punya akses ke pendidikan dan teknologi cenderung lebih siap dan lebih cepat buat menerima inovasi. Sedangkan kelompok yang kurang mampu atau berada di daerah yang masih pelosok itu bisa jadi tertinggal dalam proses ini. Jadi selain karakteristik inovasinya sendiri, kondisi eksternal juga punya peran yang besar dalam menentukan berhasil atau enggaknya proses difusi inovasi di masyarakat Indonesia. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih kelompok 3 atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Gracia kelompok 8. Pertanyaannya yaitu bagaimana perkembangan teknologi komunikasi digital saat ini mengubah dinamika proses difusi inovasi dibandingkan dengan era sebelum internet. Lalu menurut kelompok 3, apa implikasinya terhadap strategi yang perlu dirancang untuk menyebarkan inovasi? Untuk kelompok 3 dipersilakan untuk menjawab. Baik, izin menjawab. Jadi apa sih bagaimana perkembangan teknologi komunikasi digital mengubah dinamika proses difusi inovasi sebelum internet? Jadi kalau sebelum ada internet, inovasi itu lambat berubahnya atau cenderung statis, tidak dinamis. Jadi misalkan suatu inovasi ditemukan di daerah tertentu, maka di daerah lain atau bahkan di daerah geografis lain itu masih belum tersampaikan inovasinya. Nah, dengan adanya internet dan media sosial, ini memungkinkan penyebaran informasi tentang inovasi terjadi secara cepat dan luas, bahkan melintasi batas geografis dan sosial. Karena komunikasi tidak lagi hanya bersifat linear, tetapi menjadi interaktif, di mana pengguna dapat saling bertukar informasi, pengalaman, dan opini tentang inovasi tersebut. Nah, tetapi hal ini juga dapat memunculkan disinformasi atau penolakan yang lebih kuat apabila inovasi tersebut bersifat kontroversial. Penyebaran inovasi perlu lebih adaptif, yaitu memanfaatkan platform digital, melibatkan influencer atau komunitas online, serta memperhatikan umpan balik dan partisipasi pengguna.
Mungkin seperti itu saja jawabannya. Apakah sudah cukup, Gracia Molly? Sudah, terima kasih untuk jawabannya kelompok 7. Baik. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Maya kelompok 10 kepada kelompok 3. Dalam konteks inovasi sosial, tantangan apa saja yang mungkin dihadapi dalam proses difusi inovasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah kompleks seperti kemiskinan, perubahan iklim, atau kesehatan masyarakat? Untuk kelompok 3, dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih Natalen. Izin menjawab pertanyaan dari Maya. Inovasi sosial untuk mengatasi masalah seperti kemiskinan, perubahan iklim, atau kesehatan masyarakat sering menghadapi tantangan yang sama kompleksnya. Misalnya ada banyak pihak yang terlibat dengan kepentingan yang berbeda, sehingga sulit menyepakati untuk satu solusi. Inovasi juga sering menuntut perubahan perilaku masyarakat yang biasanya memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat. Selain itu, dampaknya sulit diukur karena tidak selalu terlihat secara langsung. Tantangan lain meliputi keterbatasan dana, penolakan dari kelompok yang merasa dirugikan, dan perlunya menyesuaikan inovasi dengan kondisi lokal. Contohnya, program energi terbarukan di desa terpencil bisa ditolak jika masyarakat belum terbiasa atau merasakan teknologinya tidak sesuai kebutuhan mereka. Atau kampanye hidup sehat bisa gagal jika tidak disesuaikan dengan kebiasaan makan dan budaya setempat. Apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Iya, sudah terjawab. Terima kasih kelompok 3. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu dari Bu Tiara. Pertanyaannya tadi dijelaskan bahwa ada beberapa kategori inovasi. Menurut kelompok 3, sebaiknya perusahaan itu berada di kategori yang mana? Untuk kelompok 3, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Bu Tiara. Jadi perusahaan itu ada di kategori mana? Sebenarnya idealnya jika perusahaan ingin mempertahankan daya saing jangka panjang, itu idealnya berada di kategori early adopters atau mayoritas awal. Karena ini menunjukkan keseimbangan antara keberanian untuk mencoba hal baru dan kehati-hatian dalam pengelolaan risiko. Tetapi realitasnya dari 5 kategori proses adopsi inovasi, itu perusahaan masuk 5-5-nya. Misalnya, perusahaan yang masuk ke dalam kategori inovator, itu biasanya perusahaan ini itu yang pertama kali mencoba inovasi tersebut, atau bahkan perusahaan ini yang menciptakan inovasi kalau dia termasuk kategori inovator. Mereka bersedia mengambil resiko besar dan seringkali memimpin pasar dalam memperkenalkan teknologi baru. Contohnya adalah Google, Tesla, atau SpaceX milik Elon Musk. Nah, dia itu termasuk kategori perusahaan yang inovator. Dia bahkan menciptakan inovasi tersebut. Lalu kalau perusahaan yang termasuk kategori early adopters, nah perusahaan ini cepat mengadopsi inovasi setelah inovator, namun dengan lebih hati-hati. Mereka cenderung melihat potensi bisnis dalam inovasi dan sering menjadi panutan bagi mayoritas lainnya, seperti contohnya perusahaan-perusahaan fintech atau keuangan untuk transaksi keuangan dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada mayoritas awal. Nah, kategori mayoritas awal biasanya menunggu hingga inovasinya terbukti berhasil di pasar. Mereka tidak ingin menjadi yang pertama, tetapi juga tidak mau ketinggalan tren. Contohnya, perusahaan retail yang mulai mengadopsi e-commerce setelah melihat kesuksesan Amazon, misalnya gitu. Nah, lalu nomor 4 ada mayoritas akhir. Nah, perusahaan yang termasuk kategori mayoritas akhir biasanya baru mengadopsi inovasi setelah inovasi tersebut menjadi standar industri. Mereka cenderung konservatif dan menunggu hingga resikonya minimal. Biasanya perusahaan-perusahaan yang termasuk kategori mayoritas akhir itu adalah perusahaan tradisional yang baru menggunakan media sosial untuk pemasaran setelah pesaing lainnya sudah sukses melakukannya. Lalu perusahaan yang tergolong laggards atau paling akhir itu biasanya paling terakhir mengadopsi inovasi karena seringkali karena keterpaksaan atau tekanan regulasi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Mereka biasanya skeptis terhadap perubahan dan hanya mengadopsi inovasi jika tidak ada alternatif. Contohnya adalah perusahaan kecil yang baru menggunakan perangkat lunak akuntansi setelah aturan pemerintah mewajibkan pelaporan digital. Mungkin seperti itu aja, Bu. Oke, eh, saya tanggapi sedikit ya. Nah,
tadi dikatakan oleh kelompok 3 bahwa ada beberapa kategori adopter ya terhadap inovasi gitu ya. Ada yang inovator gitu ya, kategori pertama, kemudian early majority, kategori ketiga, lalu late majority, dan satu lagi yang laggards atau yang sebaiknya dalam perusahaan itu jangan sampai berada di kategori yang kelima gitu karena ini merupakan kategori yang apa ya tertinggal gitu berarti ya mengadopsi inovasinya itu dia yang paling akhir gitu bahkan mereka itu bisa skeptis juga bahkan menolak menolak terhadap perubahan ya. Nah, kategori-kategori yang lainnya itu sebetulnya tidak ada kata lebih baik gitu dalam dalam perusahaan. Nah, itu tergantung dari perusahaan kitanya. Kita mau membawa perusahaan itu seperti apa? Kita akan membawa perusahaan itu seperti apa? Apakah kita ingin menjadi pelopor gitu perusahaannya atau kita hanya ingin menjadi ya udah gitu. Nah, itu tergantung dari visi misi dari perusahaannya itu sendiri gitu. Jadi kita juga tidak bisa nih memaksakan gitu. Misalnya perusahaannya yang cuma ingin eh, ya udah mengikuti zaman aja, nggak terlalu jadi yang nomor satu gitu. Harus harus kita memaksakan kehendak bahwa oh kita harus jadi inovator gitu. Ya nggak bisa gitu. Ya, tapi memang lebih baiknya ya memang kita harus bisa menjadi yang nomor satu gitu. Tapi kan tidak semudah itu ya. Apalagi kita bicara dalam konteks perusahaan ya. Semuanya ada resikonya ya. Jadi kalau kita mau jadi inovator itu ada resikonya, ada kelebihan dan kekurangannya ya. Setiap tahapan early adopters juga ada resikonya. Kita mau mengambil yang mana? Perusahaan kita cocok dengan yang mana gitu. Jadi tidak semua perusahaan yang ketiga dan seterusnya. Kita juga harus lihat dari eh, pegawai-pegawai atau karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Ya, kalau misalkan ternyata pegawai-pegawainya banyak yang usia-usia sudah lebih dari 40 tahun gitu ya, agak susah kan menerima akan kesusahan jika kita mendorong untuk ayo perusahaan ini harus menjadi inovator gitu akan sulit gitu karena yang ada malah jatuhnya nanti si pemimpinnya itu malah menekan menekan orang-orang tersebut dan jatuhnya orang-orang tersebut jadi stres berakibat jadi tidak perform lagi perusahaannya mungkin berakibat nanti jadi dari penjualan perusahaannya itu malah jadi menurun gitu kan jadi eh, bermacam gitu. Kita harus tahu karakteristik si kita perusahaannya itu seperti apa, harus tahu karakteristik karyawannya itu seperti apa gitu. Jadi memang sangat kompleks sekali. Kemudian balik lagi ke dalam yang namanya teori perubahan. Nah, kita harus tahu juga kapan saatnya kita berubah tuh. Kapan saatnya kita mengadopsi inovasi itu gitu. Apakah ini saat yang tepat buat kita berubah atau mungkin agak nunggu sebentar dulu gitu ya, agak nunggu sebentar melihat yang early adopters dulu gitu, ngelihat yang orang-orang udah pada pakai dulu baru kita coba ya itu sebetulnya nggak apa-apa gitu. Tapi ya balik lagi semuanya ada positif dan negatifnya ya. Oke, mungkin itu tanggapan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Tiara atas tanggapannya dan terima kasih kepada kelompok 3 dan kelompok 1 atas pemaparan presentasinya pada hari ini. Semoga yang mendengarkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi yang sudah dipaparkan tadi. Saya selaku moderator meminta maaf bila ada kurang atau salah kata dari apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Tiara. Oke, baik. Terima kasih untuk semua yang sudah presentasi hari ini. Saya lihat eh,
perkembangannya cukup baik ya dari moderatornya gitu ya, dari cara penyampaian moderator, kemudian cara penyampaian kelompoknya juga ya semakin semakin baik gitu saya melihatnya ya dari awal kita bertemu sampai sekarang gitu ya. Minggu depan terakhir sepertinya ya, gitu. Makin baik ya. Perubahan perubahan yang cukup baik gitu ya untuk diri kalian sendiri gitu ya, untuk saya juga gitu. Nah, terkait dengan inovasi ini erat sekali kaitannya dengan sebuah perubahan ya. Kita ingin kita tahu bahwa apa sih yang tetap di di dunia ini, yaitu yang berjalan tetap itu adalah sebuah perubahan gitu. Perubahan itu akan selalu terjadi. Nah, perubahan itu beririsan dengan inovasi. Inovasinya seperti apa gitu. Eh, Seperti sekarang mulai ada marak mobil-mobil listrik gitu ya. Itu merupakan inovasi juga ya. Dan itu merupakan suatu perubahan ya. Nah, sekarang juga mulai kalau di GPT gitu. Nah, kita nggak bisa menutup mata akan hal tersebut. Walaupun seperti orang-orang seperti saya gitu ya, bisa dibilang orang-orang zaman dulu kayak Chat GPT itu menurut saya itu agak apa ya, agak membuat membuat kita tuh malas untuk berpikir gitu, karena kita tinggal tinggal ketik aja yang kita mau gitu, keluar tuh semua di Chat GPT gitu ya. Tapi kalau misalnya terus berpikiran seperti itu, ya kita nggak akan berkembang gitu ya. Nah, jadi semua inovasi akan berkaitan dengan perubahan gitu. Inovasi, em, lakukan inovasi, jangan jangan terburu-buru gitu. Kita lihat dulu mana yang baik, mana yang plus minusnya gitu. Kita lihat dulu plus minusnya untuk perusahaan kita, untuk diri kita itu cocok dengan perusahaan kita. Tidak semua inovasi cocok dengan diri kita gitu. Jadi kita harus harus melihat dengan jeli plus minusnya gitu ya. Dan kita juga harus sadar bahwa kita pasti harus melakukan perubahan. Gak mungkin dong kita stagnan diam di tempat gitu ya. Kita sebagai individu juga ingin ada perubahan-perubahan, tentunya perubahan-perubahan yang lebih baik gitu di diri kita ya. Nah, berkaitan dengan inovasi ini, sebentar. Oke. Sebelum saya menyampaikan materi yang harus dikerjakan minggu depan, saya ingin coba bertanya ke kalian, eh, apa yang kalian sudah pelajari selama kita berdiskusi dari awal sampai sekarang? Mungkin ada yang memberikan tanggapannya, apa yang sudah kalian pelajari, mungkin eh, apa perubahan yang sudah kalian alami gitu. Boleh, saya ingin tahu pendapatnya. Ayo, siapa yang mau? Kita sebagai individu juga sebagai organisasi pembelajar, apa pelajaran yang sudah kalian pelajari sejauh ini?
Oke, boleh coba Arik Fatur, boleh coba berikan pendapatnya atau berikan Ya Bu, tanggapannya. mengenai mungkin perubahan dari saya Bu ya. Boleh. Jadi selama pertemuan dari awal sampai akhir mungkin perubahan yang saya alami mungkin saya lebih rajin daripada yang awal. Mungkin itu aja Lebih Bu. rajin buat PPT gitu. Iya Bu, sebelumnya kan males-malesan gitu Bu. Karena ada target nih ya, ada target Iya, setiap minggu ada harus target. membuat PPT, harus membuat presentasi, jadi lebih rajin gitu. Nah, diharapkan nanti ketika udah nggak nggak ada perkuliahan ini, semangat rajinnya tetap ada ya, semangat untuk belajarnya itu tetap ada ya. Oke, terima kasih Ari. Mungkin satu lagi, siapa yang mau coba? Oke, Aurelia boleh? Ibu, Oh, siapa? Gimana? Ibu, apakah saya boleh mencoba menjawab, Bu? Ya, silahkan Andi. Iya, Ibu. Jadi menurut saya pribadi ya, Bu, kalau saya tuh ngambilnya mungkin dari materi yang sudah dipelajari, perubahannya itu dari saya pribadi, saya tuh awalnya pengen ada rencana untuk membuka usaha gitu, Bu. Nah, jadi dengan mempelajari di komunikasi bisnis ini, saya jadi tahu apa aja yang bisa yang harus saya lakukan untuk menjalankan bisnis saya, rencana bisnis saya gitu, Bu. Oke, Andi berencana untuk membuka usaha gitu ya. Jadi ada Ya, Bu. ilmu yang didapatkan dari sini gitu ya. Jadi teorinya kamu udah dapet nih, teorinya apa saja dari perkuliahan ini, nanti tinggal dicoba diaplikasikan gitu ya. Iya, Ibu, seperti itu. Oke, kalau boleh tahu usahanya apa Saya tuh rencananya? rencananya mau buka usaha tentang kerudung gitu, Bu, pasmina, karena sekarang kan emang banyak 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 banget cewek yang pakai pasmina. Nah, bentuk bahan yang saya mau jual keunggulannya itu, dari saya pribadi, saya biasa kalau pakai helm kemana-mana kan pakai helm ya, Bu. Nah, di helm itu kerudung saya pasti kelipet-lipet gitu, Bu, ada kayak bentukan helmnya gitu, jadi kayak lecek. Nah, kalau dari bahan yang akan saya jual itu menggunakan helm pun nggak akan lecek. Jadi even eh, habis dijemur itu nggak perlu disetrika gitu, Bu. Oh, menarik ya, menarik. Nanti boleh ya, kalau udah ada usahanya boleh jualan ke saya. Siapa tahu saya mau beli. Iya, Ibu, amin. Insya Allah akan saya jalankan usahanya. Iya, Terima kasih mudah-mudahan juga Ibu atas ilmunya. ya mudah-mudahan bisa terrealisasi ya usahanya gitu ya. Amin. Nah, kalian hari ini dari yang kemarin dan hari ini bisa nanti kalian terapkan ketika kalian berada di sebuah perusahaan atau kalian mau mau mencoba membuat usaha sendiri gitu. Nah, biasanya ketika praktek di lapangan itu akan ada sedikit perbedaan gitu ya. Secara teori akan seperti ini, tapi di lapangan biasanya akan ada perbedaan-perbedaan. Nah, kalian juga nanti akan belajar dari hal-hal tersebut ya, dari pengalaman langsung yang kalian dapatkan di lapangan yang tidak kalian dapatkan di kuliah kita sekarang ini gitu. Nah, itu berkaitan lagi sama soft skill ya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan soft skill yang lebih banyak lagi ketika kalian sudah bisa eh, berada di perusahaan gitu atau memiliki usaha sendiri ya. Oke. Nah, untuk minggu depan ini masih berkaitan dengan difusi dan inovasi, yaitu mengenai melaksanakan difusi dan inovasi. Ya, silakan kalian membuat PPT dan artikelnya berkaitan dengan melaksanakan difusi dan inovasi. Di sini ada beberapa referensi yang bisa kalian menjadikan rujukan. Sebentar, kita lihat dulu ya. Nah, untuk
Difusi inovasi. Nah, ini referensi 4 dan 5. Nah, ini bisa kalian jadikan sebagai referensi gitu ya untuk eh, artikel ataupun PPT kalian gitu. Namun tidak dipungkiri boleh kalian mengambil dari referensi-referensi ini salah dua gitu ya, salah satu referensi yang bisa kalian baca ya. Berarti minggu depan kita di waktu yang sama ya, karena nggak ada libur ya, minggu depan sudah nggak ada libur, jadi di waktu yang sama ya, di hari Selasa. Ya. Oke, silahkan ada yang mau bertanya? Nanti setelah itu baru kita akan membahas lagi bagaimana cara kalian ke lapangannya, seperti apa, nanti apa saja yang harus dikerjakan gitu. Kalau ketika kalian di lapangan, apa saja yang harus kalian tanyakan nanti kepada perusahaannya seperti itu. Ya, jadi untuk minggu depan cukup dulu kalian membuat presentasi lagi PPT dan artikel yang berkaitan dengan tadi apa ya? Nanti. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya tutup saja perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.